kesempatan ini saya coba share bagaimana cara membuat neural network from scratch ya, menggunakan library seperti kita biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah coba di Python ya, dengan library langsung jadi gitu neural networknya. Nah, pada kesempatan ini kita coba membuat suatu neural network dari dasar. Ya, sebenarnya saya juga melihat beberapa tutorial ya, ada tutorial yang cukup menarik ya. Ini dari Sausheong GitHub.io. Ini sangat komprehensif penjelasannya. Nanti silahkan bisa dilihat. Sebagian besar ini saya mengambil bahannya dari sini ya. Nanti untuk melalui bisa AI Academy ya, sekalian Bapak Ibu belajar membuat AI Academy. Apa namanya, menggunakan bisa AI Academy. Oke, sebelumnya ada basicnya dulu. Nah, basicnya ini dari Medium ya, Medium mengenai Go6 ya. Jadi kalau kita ingin membuat suatu apa namanya neural network di bahasa Go dari dasar banget, kita harus menggunakan salah satu library seperti NumPy lah kalau di Python ya, namanya Go6 ya. Jadi Go6 ini penjelasannya juga cukup panjang ya. Nanti mungkin kita bisa bahas Go6 ya, ini mengenai kita yang perlu Bapak Ibu mungkin kuasai untuk menguasai Golang ya. Di antaranya ini ada program structure, mungkin saya bahas sedikit ya. Sorry. Ya, jadi bahasa Go ini perlu diinstal di komputer masing-masing. Kemudian program structure-nya ini sebenarnya mirip dengan bahasa C maupun Java ya, tapi diambil yang terbaiknya dari beberapa bahasa ya, sehingga ini salah satu bahasa yang cukup baik untuk pengerjaan apa namanya konsep, misalkan di bidang back end ya, kemudian di bidang AI juga ini menurut saya cukup bagus ya dengan bahasa Go ini. Apa namanya teks ya, print line ya dan lain sebagainya, membaca dari suatu karakter, dari input ya dan lain sebagainya. Kemudian fungsi utama kita definisikan di function main ya, seperti berikut deklarasinya. Kemudian ini contoh, saya punya variabel X, tipe datanya adalah float, kemudian X saya 20, kemudian saya cetak X-nya, saya cetak 20 ya. Kemudian bisa secara dinamis ya, tanpa kita deklarasikan seperti ini. Y.2 sama dengan, nah di sini artinya Y ini akan berubah menjadi bilangan bulat. Kan keyword func ya, function, nama functionnya apa ya, ini bisa kita deklarasikan polanya seperti berikut. Kemudian yang cukup penting lagi di dalam Golang itu ada struct ya. Jadi ini struct ini umum digunakan di bahasa C ya. Ini juga kita manfaatkan di Golang ya. Nanti tujuannya kita bisa mendeklarasikan network kita di dalam struct ya, dan lain-lain. Basicnya saya tidak akan bahas di tutorial pada malam hari ini. Saya hanya mengenalkan, oh ini basicnya bisa dibaca melalui tutorialspoint.com/go. Oke, seperti itu. Ya, saya coba lanjutkan kembali. Nah, kemudian hari ini kita coba data yang kita gunakan yaitu data MNIST ya. Data MNIST-nya ini saya kirim juga dari pjready.com/project MNIST in CSV. Nah, MNIST ini kan data yang umum digunakan benchmark untuk kasus model machine learning ya. Tapi di sini kita gunakannya MNIST-nya dalam bentuk CSV ya. Jadi sudah dijadikan dalam bentuk skalar seperti itu. Ya, kemudian oke, kita masuk lagi ke slide-nya. Ya, jadi untuk membuat model machine learning, salah satunya adalah dengan neural network ya, kita perlu menginstal library namanya Go6. Go6 ini kalau di Python mirip seperti NumPy atau SciPy ya.
yang fungsinya kita hanya memanfaatkannya untuk membuat suatu matriks vektor ya dan operasi dari matriks tersebut seperti perkalian matriks ya, dot product dan lain sebagainya. Kemudian cara instalasinya seperti berikut. Golangnya pastikan sudah diinstal. Kemudian kita dapatkan Go6 dengan cara goget min u Go6 org v1 Go6 ya. Kemudian kita import di dalam project kita ya dengan cara Go6 import Go6 ya seperti berikut. Slide-nya nanti bisa diunduh melalui aplikasi di Saya Academy. Nah, jadi Go6 itu adalah library komputasi ya, numerik untuk Go ya, yang mendukung aljabar linear, statistik, optimasi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai dari vektor ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua vektor ya. Misalkan saya punya suatu vektor, ada dua ya, ada dua vektor U dan vektor V ya. Nah, di sini kita deklarasikan vektor dengan cara kita memanggil dari library map ya, map ini dari Go6 ya. Kemudian kita panggil fungsi untuk vektor yang pertama ya, dengan indeks yang pertama kita isi dengan nilai 8. Maka yang sebelumnya itu nilainya vektor V itu adalah 5, kita ubah menjadi 8. Oke. Kemudian kita coba ambil vektor V dengan indeks yang 1 tadi 8 sudah diubah dan kita cetak ya. Jadi ini caranya seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan operasi penjumlahan. Kita lihat kita bisa menjumlahkan vektor ya. Contoh 7 ya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan pengurangan pada vektor ya. Misalkan kita panggil dengan keyword subvec ya. Ini kita kurangkan antara vektor V dan vektor U dan hasilnya kita simpan ke dalam vektor W ya. Ini kita coba ambil isinya di indeks yang ke-0, maka isinya adalah min 3. Kenapa? Karena 1 dikurangi 4 adalah min 3 disimpan di dalam vektor W ya. Kemudian perkalian skalar dengan vektor juga bisa ya, dengan keywordnya scale vec ya. Jadi scale ini refer terhadap skalar, suatu nilai skalar. Misalkan saya punya nilai 10, saya kalikan dengan vektor U ya, berarti 10 dikali U ya, ini nanti masing-masing akan dikali 10. 10 kali 1, 10 kali 2, 10 kali 3 dan seterusnya. Ini kita cetak ya, misalkan indeks yang pertama berarti nilainya adalah 20. Ya, ini kita bisa kalikan dengan skala. Kemudian dot product juga bisa kita lakukan ya, antara vektor U dan vektor V. Boleh ya, ini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, silakan ya, atau nanti di akhir juga boleh ya, silakan. Ya, oke, saya lanjutkan kembali. Oke. Berikutnya kita bisa membuat suatu matriks ya dengan Go6. Di sini tinggal kita panggil saja map.newDense ya. Ini cara kita membuat matriks. Misalnya matriksnya adalah 3 kali 5 ya. Kita buat matriks 3 kali 5 ya, di mana datanya kita normalisasi nilainya di antara range 0 sampai dengan 1 dengan menggunakan perintah ren.nom float 64 ya. Nanti hasilnya akan kita normalisasi, kita punya matriks totalnya dengan ukuran 6 kali 6. Ya, kita definisikan matriks 6 kali 6. Kemudian kita isi nilainya adalah random value ya. Setelah itu kita isi dengan datanya, kemudian kita cetak. Ya, ini contoh matriks. Kemudian dot matrix juga bisa kita lakukan seperti dot product pada vektor ya. Ini kalau kita lihat di sini kita definisikan ada dua matriks ya, matriks A dan matriks B. Matriks A ini isinya bentar, saya lihat dulu. Oke, 2 kali 2 ya. Isi matriksnya ukurannya adalah matriks 2 kali 2. Untuk A dan B juga sama 2 kali 2. Dan isi matriksnya 1 2 3 4. Bayangkan aja atau kita lihat contoh lain. Ini contohnya. Saya isi nilainya 1 2 3 4 4 3 2 1. Oke, 1 2 3 4. Kemudian matriks yang B-nya 4 3 2 1 ya. Kemudian kita calculate ya. Kemudian hasilnya di sini kalau kita lihat kita sudah definisikan di A dan B.
Kemudian kita coba lakukan operasi dot di sini, di mana kita coba matriks A dan kali B di operasi dot. Hasilnya adalah 8, 5, 20, dan 13. Ya, ini 8, 5, 20, dan 13. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa dalam mengurangkan suatu matriks A dan B, dan add ini menjumlahkan matriks A dan B. Oke, kita lihat contohnya di sini. Saya punya matriks di sini A ya, dan matriks B. Kita definisikan dengan Newdance. Newdance ini adalah cara mendefinisikan matriksnya 2 kali 2. Oke, kemudian setelah saya definisikan, saya lakukan operasi matriks penjumlahan ya dengan keyword add ya. Kemudian saya jumlahkan antara matriks A dan matriks B. Di mana di dalam fungsi add ini yang dilakukan adalah saya coba mendapatkan dimensinya dulu dengan keyword dims ya. Setelah itu kita coba mana B? Oke, setelah saya dapatkan dimensinya, langkah berikutnya adalah saya mendapatkan dimensi dari M atau dari A ya, matriks A, dan saya mendapatkan dimensi dari matriks B ya. Setelah saya dapat dimensinya, langkah berikutnya adalah saya membuat matriks O yang isinya adalah jumlah dimensinya. Kemudian ya, ini slide-nya gerak sendiri. Oke, langsung aja. Nah, berikutnya di dalam neural network biasanya kita menggunakan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi ini untuk mengaktifkan suatu fungsi. Misalkan fungsinya adalah sigmoid ya, atau ReLU, Rectified Linear Unit. Nah, kita bisa definisikan sendiri fungsi sigmoid dan fungsi ReLU. Contoh misalkan di sini sigmoid ya. Sigmoid itu kan rumusnya adalah seperti itu. Hasilnya fungsinya kita bisa definisikan sendiri. Kemudian kita harus membuat helper function untuk apply ya, di mana apply ini bertindak agar kita bisa masukkan suatu nilai ke dalam suatu fungsi ya. Jadinya seperti ini. Hasilnya nanti contoh ya. Ini misalkan saya punya suatu matriks ya, matriksnya adalah inputnya 2 kali 2, saya punya bobot ya, bobotnya juga 2 kali 2. Nah, nanti dilakukan operasi dot ya, perkalian antara input dan bobot ya. Setelah itu hasilnya akan saya masukkan ke dalam sigmoid ya di sini dengan fungsi apply. Di isinya dia akan bisa diaktifasi dengan sigmoid ya, seperti itu. Selain sigmoid, kita juga bisa mendefinisikan sendiri fungsi ReLU ya, seperti berikut ya. ReLU itu aturannya adalah jika suatu nilai itu lebih kecil sama dengan 0, maka jadikan nilai itu menjadi 0. Sementara kalau nilainya itu lebih besar daripada 0, maka pertahankan. Nah, jadi ini fungsi ReLU yang kita buat ya. Kita punya suatu nilai, kalau dia lebih kecil sama dengan 0, maka jadikan 0. Kalau dia lebih besar, maka pertahankan nilainya. Ya, sama kita punya juga bisa, kemudian max out, LU, dan sebagainya ya. Aktivasi, di mana kita bisa mendeklarasikannya sendiri ya, tanpa library, seperti yang tadi saya contohkan ya, ini ReLU dan juga sigmoid. Oke, berikutnya adalah kita perlu menyiapkan network kita ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu boleh, apabila terlalu cepat boleh diinfokan. Apakah terlalu cepat atau sudah cukup? Oke, saya lanjutkan kembali ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita coba prepare network kita. Karena kan tujuannya hari ini adalah kita membuat suatu neural network yang bisa kita buat dari scratch ya, from scratch, dari awal banget tanpa library ya. Misalkan di Python banyak library gitu, ini kita manual banget gitu. Oke, di sini kita perlu mendefinisikan struct ya. Jadi struct itu nanti boleh dipelajari, salah satu tipe data yang seperti OOP ya, objek tapi bukan OOP. Nah, saya definisikan struct network ya, di mana dalamnya ada inputs. Inputs ini nilainya adalah integer, hidden integer juga, kemudian sebentar. Oke, hidden ini juga integer, output integer, kemudian hidden weight ini adalah bentuknya matriks ya, kemudian output weight ini matriks juga, learning rate float ya. Nah, di mana
kita akan memanggil nanti fungsi create network ya. Kita masukkan input, hidden, output, learning rate ya, dan nanti isinya akan kita cocokkan dengan struct kita. Nanti objeknya akan disimpan di dalam struct ya. Nah, di mana nanti hidden weight-nya itu akan kita buat dengan cara kita mendefinisikan matriks ya. Matriksnya ini ada jumlahnya, jumlah hidden ya, jumlah input. Kemudian kita deklarasikan nilainya ini adalah dengan random array. Ya. Bobotnya ini di antara 0 sampai dengan 1 kita deklarasikan. Di antara minus 1 sampai dengan 1 kita deklarasikan dengan memanggil fungsi random array seperti berikut ya. Jadi intinya output dari ini adalah kita deklarasikan di antara minus 1 sampai dengan 1 untuk nilai bobotnya ya. Mana nanti bobotnya akan bisa diubah seiring dengan waktu training kita seperti itu. Jadi misalkan di step yang kedua nanti akan dilakukan perubahan bobot ya seperti itu. Oke, jadi ini kita prepare networknya seperti ini ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Kita buatnya ada input, ada hidden, ada output. Nah kemudian kita coba definisikan fungsi trennya. Tren kita ini akan kita bisa menerima data ya, misalnya hari ini kita coba dengan data MNIST. Nah, misalkan di sini ada input ya, inputnya ini dengan apa namanya kita definisikan matriks ya, kemudian hidden juga kita definisikan dot product ya antara hidden weight ya, hidden weight itu yang tadi kita deklarasi hiddennya itu random juga dikali dengan input. Kemudian hidden outputs juga sama ya, hidden inputs nanti akan ya inputs ya, final inputsnya ini akan kita kalikan antara output weights yang kita deklarasikan tadi dengan random dikali dengan hidden outputs ya. Hidden outputsnya ini adalah keluaran dari sigmoidnya, dan final outputsnya akan kita aktifasi kembali dengan sigmoid ya, seperti itu. Bisa nggak dengan yang lain? Ya bisa, nanti silakan Bapak Ibu didefinisikan saja fungsinya kira-kira apa yang bisa digunakannya. Oke, kemudian kita juga bisa mencari error ya di sini ya, di mana errornya itu apa namanya kita kurangi nilai target. Target ini adalah suatu matriks yang isinya adalah target data kita. Misalnya data MNIST itu targetnya antara 0 sampai dengan 9, ya kan? 0 itu untuk digit 0, 1 itu untuk digit 1, dan 9 itu untuk digit 9. Nanti akan kita kurangkan antara target ya dengan fungsi subtract ya. Kita kurangkan antara target ini adalah ground truth-nya, dikurangi dengan final outputs. Final outputs ini adalah hasil apa namanya menjalankan program neural network kita seperti itu. Nah, hasilnya nanti kita simpan di dalam output error ya. Kemudian kita output errornya akan kita coba kalikan dengan output weight juga ya. Kemudian kita lakukan back propagasi ya. Back propagasi ini bisa dikerjakan dengan apa namanya menurunkan error terhadap masing-masing bobot ya. Ini cara menurunkannya terhadap masing-masing bobot ya, dengan menggunakan sigmoid prime, nanti ada di berikutnya. Nah, kemudian ini pertanyaannya, bagaimana jika networknya memiliki hidden layer yang banyak? Nah, kalau banyak, berarti di sini kita bisa tambahkan lagi ya, misalkan di bawah sini ada hidden 1 inputs dan hidden 2 inputs dan hidden 2 outputs ya. Maka yang hidden 2 tadi akan terhubung ke dalam final inputs dan final outputs ya, seperti itu. Oke, kemudian kita juga perlu mendeklarasikan safe model kita ya, di mana kita perlu library dari OS ya, kita panggil ya, yang tujuannya adalah membuat file di sini. Kita save model kita ya, dan kita bisa load model yang sudah dilatih nanti seperti itu. Nah, nanti MNIST-nya seperti ini ya, kita buat apa namanya, kita panggil datanya adalah MNIST CSV. Kemudian setelah ini cara untuk load ke dalam latih kita ya, proses pelatihannya. Nanti hasilnya dia akan menyimpan ke dalam suatu file karena tadi kita save ya.
Nah, hasilnya nanti, sorry, ini datanya. Datanya itu, MNIST kan misalnya digitnya 28 kali 28 ya. Nanti akan kita jabarkan di sini. 28 kali 28 untuk data yang pertama, ini 28 kali 28 data yang kedua, 28 kali 28 data yang ketiga. Nah, nanti hasilnya kita simpan di dalam, hasil pelatihannya kita simpan di dalam model kita. Nah, setelah kita simpan, kita baca kembali hasilnya, modelnya, dan kita gunakan data testing untuk menguji apa namanya, program MNIST kita, ya, seperti itu. Nanti hasilnya seperti ini. Coba saya demokan dulu. Ya, kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini contohnya saya sudah latih tadi sebelum mulai ini. Saya latih dengan waktu latihnya adalah 12 menit, ya. Kemudian kemudian kita coba lakukan inference atau kita lakukan prediksi dengan data uji. Hasilnya adalah 97,39%, ya. Jadi di sini MNIST-nya sudah bisa kita gunakan Golang ya untuk kita latih data MNIST tadi dengan neural network seperti itu. Oke, jadi untuk lebih lanjutnya, ini tutorialnya udah sangat lengkap ya. Nanti silakan bisa dilihat ya, Bapak Ibu, silakan dilihat. Saya kirimkan juga nanti di YouTube. Kemudian kita juga bisa menggunakan model lain ya selain data MNIST ya. Model lain selain neural network ya, misalkan dengan LSTM. Mana di sini sebenarnya sudah sangat jelas ya rumusan dari LSTM. Misalnya input layer, kemudian kita proses di dalam suatu LSTM, di mana LSTM-nya ini terjadi proses di dalamnya ada 4 gate ya, di mana ada forget gate ya, kita lakukan sigmoid. Tadi kita sudah definisikan fungsi sigmoidnya, kemudian bobotnya akan dikali dengan nilai hidden sebelumnya dikali dengan nilai X ditambah dengan bias ya. Ini sebenarnya kan operasinya bisa kita lakukan dengan matriks tadi kan. Kemudian input juga sama ya. Kita panggil sigmoidnya, kita kalikan W dengan hidden sebelumnya dikali dengan X ditambah dengan bias ya. Mana tadi kita sudah punya fungsi add ya, matriks dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya kita bisa membuat neural network tanpa library dengan menggunakan bahasa apapun sebenarnya. Yang penting kita bisa mengoperasionalkan matriks dan juga vektor skalar ya. Nanti tinggal kita bentuk aja sesuai dengan model arsitektur neural networknya. Dan ini sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu ingin membuat arsitektur yang tidak standar gitu. Maksudnya kalau di penelitian kan pasti ada arsitektur lainnya yang nantinya itu bukan arsitektur yang umum digunakan, misalnya kayak CNN, LSTM, DNN. Nah, misalnya gini, kita buat suatu arsitektur namanya graph based DNN. Nah, cara membuatnya gimana? Ya kita harus low level karena tidak ada library-nya. Jadi seperti itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akhiri ya untuk tutorial neural network dengan Go Programming pada hari ini. Jika ingin diskusi silakan boleh hubungi saya ya untuk membuat neural network dari scratch seperti ini. Jadi tanpa bantuan library silakan boleh hubungi saya melalui panitia, boleh nanti dihubungin panitia Bisa AI. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materinya bisa di-download melalui Bisa AI Academy ya, silakan di-download, materinya diinfokan oleh panitia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.